idenya, entah nanti untuk beda tinggi ataupun apa dan sebagainya, bahwa idenya si alat tersebut hanya menjadi alat bantu untuk membuat si garis bidik ini pada bidang data. Berhubung dia bisa berputar horizontal, maka bidang dari garis bidiknya ini menjadi bidang mendatar. Oleh karena itu dikatakan menyipat. Bukan karena saya orang Sunda, ya, bukan sifat, bukan sifat. Itu bahasa ini, bahasa Melayu asli. Menyipat kalau bahasa Indonesia, bahasa kerennya itu sweeping. Oh iya. Ya, sweeping. Secara mendatar. Oleh karena itu dikatakan sifat datar, kalau bahasa Indonesia disebut level. Pekerjaannya disebut leveling. Ya. Oke, itu dia idenya cuma gini. Yang kemudian yang kita ukur adalah tinggi ini. Beda tingginya gimana? Ya selisih bacaannya aja berapa jadi beda tinggi. Loh, jadinya gimana dong kita bisa menyatakan ketinggian? Yang kita ukur cuma beda tinggi terus kan? Ya. Ketinggian gimana? Ketinggian adalah beda tinggi dari 0. Yes. Apa susahnya? Ya. Benar, silakan lanjutkan lagi pertanyaannya. Nolnya di mana? Ya, macam-macam. Ada yang permukaan laut rata-rata, ada permukaan laut terendah, ada permukaan laut tertinggi. Bahwa data ukuran itu sebetulnya hanya sekedar pembacaan skala rambu. Garis bidik salah, tidak mendatar apa, maka salahlah data tersebut. Tipe-tipe sifat data. Pertama yang saya katakan Davy level, tipe kekar dalam bahasa Indonesia. Karena semuanya pengaturan pendataran hanya dari 3/10. Nggak ada yang lain-lainnya. Nah kemudian ada tipe yang berikutnya supaya lebih mudah pakainya. Kalau pas ada kemiringan sedikit, pakai ada diberi di sebelah belakang saja. Skrup pengungkit. Kemajuan teknologi dan sebagainya, Nivo digantikan dengan pendulum. Apabila pendulum bergerak bebas, maka dia sudah mendatarkan garis bidiknya. Nah, yang ini yang menurut saya sekarang dapat mungkin derajat penggunaan menurun, terlalu mahal, tapi hanya kecepatannya yang memang bisa bisa dikejar menjadi sebuah kelebihan yang datang di level. Karena apa? Si rambunya harus khusus pada saat measurement, ukuran. Nah, pada saat pembacaan data tidak boleh gerak sama sekali. Jadi biasanya rambunya itu pakai statif. Akurasi pembacaan betul bagus, tapi akurasi pengukuran serta keseluruhan tidak lebih baik. Kalau lebih baik oke, betul, tapi tidak seimbang. Ya, kecuali ini precise level. Karena apa? Ini kelebihannya, kehebatannya. Ini garis bidik dengan suatu alat tambahan nih yang kita sebut plan paralel, jadi suatu cermin paralel, betul-betul permukaannya paralel yang kalau digerakkan
si garis bidik itu seolah naik turun. Ya, dengan kita membuat garis bidik itu naik turun, maka misalkan skala rambut sekian, garis bidik dulunya di tengah. Kalau pada saat awal kita pada terbiasa, ini kan kita perkirakan nih berapa nih selisihnya, ya kan ya. Dengan precise level tidak ada perkiraan itu lagi, karena bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, pas di garisnya, misalkan ya. Dan pembacanya mampu sampai 50 mikrometer alias 0,05 mm. Teliti bener, tetapi mukulnya juga capek bener. Ada syaratnya nanti untuk pengukuran kayak ini. Paling baik kita hanya boleh mengukur sampai 1/10 pagi. Kalau daerah seperti Bandung nih, kayak Bandung nih, 1/10 paling boleh. Bagaimana kita melakukan pembacaan? Ini keterangan rambutnya. Ini garis yang dikatakan benang diafragma. Ya, benang diafragma itu biasanya ada 3 nih. Kalau dilihat dari vertikalnya, yang atas kita sebut benang atas, yang tengah ini yang utama justru benang tengah, bawah benang bawah. Biasanya dikasih muka. Berapa bacaannya ini pada rambu gitu kan sebenarnya. Gimana ini nggak lepas nih? Kita harus pakai ada perkiraan, gitu kan? Nah kalau pada precise level perkiraan itulah yang tidak ada. Karena benang atas itu bisa kita geserkan naik atau turun sampai pas di bacaannya. Bahwa pensekalahan itu seperti ini, gitu, biasa. Gambar ini bisa macam-macam, boleh. Tapi antar garis yang vertikal itu, kalau yang rambu biasa itu selangnya 1 cm. Tetapi nanti ada juga lagi rambu yang lain, di sampingnya itu ada selang 0,5 cm. Ada macam-macam. Nah kalau yang bisa itu nih, caranya. Nah ini salah satu benang tadi itu kalau benang silang diafragma yang di antara itu ya. Sengaja tebalnya ini diletakkan pas di tepi benang silangnya. Dengan kata lain, apabila ini tepat di benang silang yang begini, maka yang tengah ini akan di tengah skala, pas di tengah skala. Ya. Tata caranya gitu. Nah, ini contohnya yang pembacaan yang kebayangan 358.68 cm. Jadi dia di sini hanya sampai 0, sampai 0,1 mm. Ini yang kalau nggak salah yang sekian. Tapi kalau yang N3 yang yield